Pemirsa, polisi membubarkan kerumunan pemuda yang terlibat aksi balap liar di ruas Jalan Medan Merdeka Timur Gambir, Jakarta Pusat, Jumat dini hari tadi. Aksi balap liar di kawasan ini kerap terjadi jelang libur akhir pekan dan mengganggu pengguna jalan yang melintas. Seperti inilah aksi balap liar yang dilakukan sejumlah pemuda di ruas Jalan Medan Merdeka Timur Gambir, Jakarta Pusat, Jumat dini hari tadi. Beberapa di antaranya saling adu kecepatan dengan sepeda motornya, sementara yang lainnya berkerumun di bahu jalan hingga mengganggu arus lalu lintas. Petugas kepolisian dari Polres Jakarta Pusat yang tiba di lokasi berupaya menghentikan aksi balap liar ini. Sementara para pemuda yang mengetahui kedatangan polisi panik dan langsung tancap gas mencoba melarikan diri. Dua pemuda yang terlibat balap liar berhasil ditangkap. Guna kepentingan pemeriksaan, kedua pemuda berikut sepeda motornya dibawa petugas ke Mapolres Jakarta Pusat. Mengingat kawasan ini sering dijadikan lokasi balap liar, polisi akan rutin menggelar patroli agar aksi balap liar tak lagi terjadi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, dendam lama dua kelompok pemuda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan kembali terlibat tawuran. Aparat kepolisian yang hendak membubarkan pun mendapat perlawanan dengan lemparan anak panah serta senapan angin. Saat polisi dari Polres Pelabuhan Makassar tiba di lokasi, tawuran dua kelompok warga Jalan Barukang dan warga Jalan Cabaya, Kota Makassar masih terjadi. Petugas bahkan mendapat perlawanan dari warga dengan melepaskan anak panah serta senapan angin airsoft gun. Tawuran pada Kamis malam ini merupakan yang kedua kali setelah pada siang sebelumnya juga sempat terjadi. Tawuran dua kelompok warga ini diduga karena dendam lama yang tak kunjung didamaikan. Aksi perlawanan warga terhadap polisi akhirnya berhenti setelah polisi mengepung wilayah ini. 9 remaja yang diduga terlibat tawuran dan penyerangan terhadap polisi pun ditangkap. Sementara belasan anak panah, samurai, serta senapan angin disita. Ada beberapa orang yang sudah mengakui memiliki barang bukti tersebut dan yang lain berdasarkan hasil interogasi awal yang kita lakukan mengakui mengikuti perang kelompok tersebut. Pasca tawuran, aparat kepolisian masih bersiaga di lokasi untuk mengantisipasi adanya tawuran susulan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Kebakaran menimpa sebuah toko yang menjual minyak wangi atau parfum di Kota Kediri, Jawa Timur malam tadi. Api muncul pertama kali terlihat di lantai 3 toko. Petugas berjibaku memadamkan api yang membakar sebuah toko minyak wangi di Jalan H.S. Cokro Aminoto, Kelurahan Jamansaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur, malam tadi. Warga mengatakan api terlihat pertama kali dari atap lantai 3. Diduga kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini karena seluruh karyawan sudah pulang dan toko sudah tutup. Sudah tutup, jam 9 sudah tutup sudah. Ada barang-barang dari sekali. Barang-barang yang kebakar mungkin apa aja, Pak? Botol plastik, terus botol parfum, sama ada sebagian parfum. Kerugian yang dialami pemilik toko diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran toko minyak wangi ini kini masih dalam penyelidikan polisi. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi berhasil mengungkap kasus penemuan mayat pria yang dikubur di bawah lantai di rumah kontrakan di Depok, Jawa Barat. Setelah identitas korban diketahui, polisi langsung menangkap pelaku, yakni adik dari korban. Publik dikejutkan dengan kasus penemuan mayat seorang pria yang dikubur di bawah lantai rumah kontrakan di Sawangan Baru, Depok, Jawa Barat. Usai memeriksa sejumlah saksi dan hasil identifikasi terhadap jenazah diketahui, polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan di kawasan Gunung Pongkor, Kabupaten Bogor. Pelaku berinisial J ini ternyata adik dari korban yang berinisial D.
Korban dan pelaku merupakan kakak beradik yang tinggal bersama di rumah kontrakan sejak bulan Juli lalu. Adapun alasan dari si adik ini membunuh kakaknya, adik ini bernama Juwana dan kakaknya bernama Dedi sebagai korban. Alasannya adalah cekcok atau pertengkaran berkaitan dengan rencana pernikahan. Ceritanya ini si tersangka sudah memiliki pacar. Si kakaknya belum memiliki calon, tapi si adiknya ingin segera nikah, namun tidak bisa nikah sebelum kakaknya menikah. Ketika si adik ini mengejar kakaknya untuk segera menikah, kakaknya tersinggung dan sering marah semenjak 2 bulan terakhir. Nah, disitulah kemudian menurut alasan saat ini dari tersangka, itulah alasan dia melakukan pembunuhan terhadap kakak. Tapi akan kita dalami lebih lanjut setelah melakukan pemeriksaan lebih dalam lagi. Tersangka J menghabisi nyawa abangnya menggunakan tabung gas LPG dan membekap korban dengan bantal. Tersangka lalu menggali keramik rumah untuk mengubur mayat abangnya. Udah habis pikir, Pak. Udah habis pikir, nggak tahu lagi mesti gimana, udah bingung. Berapa hari kamu menggali lubang itu? Satu harian sama teman saya. Sama teman itu juga? Ya. Udah ada rencana lain berarti ya? Sampai beli keramik? Itu waktu beli keramik setelah 3 hari. Setelah 3 hari melakukan pembunuhan, saya baru beli keramiknya itu. Berdasarkan pengakuan tersangka, kini polisi tengah memburu teman tersangka yang diduga ikut membantu mengubur korban. Tersangka J dijerat pasal berlapis yaitu pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman penjara 15 tahun hingga hukuman mati. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, muncul fakta baru setelah kasus penemuan mayat pria yang dikubur di bawah lantai rumah kontrakan di Depok, Jawa Barat terungkap. Tersangka J tidak hanya membunuh kakak kandungnya, namun juga terlibat pembunuhan lain dengan korban berinisial S yang diduga berlatar belakang hubungan sesama jenis. Polisi menemukan fakta lain yang mengejutkan usai menangkap tersangka J di tempat persembunyiannya di kawasan Gunung Pongkor, Bogor. Tidak hanya membunuh kakak kandungnya, tersangka J mengaku juga telah membunuh seorang pria lain berinisial S. Korban berinisial S jasadnya dikubur di lahan kosong di kawasan Gunung Pongkor. Usai dievakuasi, jasad S dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Yang jelas awal mulanya kita lakukan penangkapan bersama-sama Metro dan Depok. Kemudian kita kembangkan, ternyata ada di kita salah satu korban. Korbannya bukan orang di kita, dan orang dari Depok. Kemudian kita lakukan evakuasi, bawa ke Kramat Jati untuk dilakukan otopsi. Informasi sementara yang dihimpun, korban berinisial S ini dibunuh oleh tersangka J bersama temannya yang berprofesi seorang pedagang pada tanggal 25 Agustus 2020 lalu. Mereka kesal dan membunuh korban berinisial S karena korban mengajak mereka untuk melakukan hubungan badan sesama jenis. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui perkembangan kasus ini, kita sudah terhubung dengan rekan Yosefina Damaris di Polres Depok, Jawa Barat. Yosi, apa keterangan dari polisi usai penemuan jasad kedua di Bogor yang juga dibunuh oleh tersangka J? Ya, Lovi, Davi, dan juga pemirsa, polisi terus mendalami dan juga mengembangkan kasus pembunuhan yang jasad korbannya ini ditemukan di balik lantai salah satu rumah kontrakan di kawasan Sawangan, Depok, Jawa Barat. Pelaku yang berinisial J berhasil diamankan polisi kurang dari 24 jam pasca penemuan jasad yang merupakan kakak kandung dari pelaku itu sendiri. Dan dari keterangan pelaku ternyata diketahui bahwa pelaku juga pernah melakukan hal sama, melancarkan aksi pembunuhan, tapi korbannya ini ataupun kejadian ini dilakukan di kawasan Bogor, Jawa Barat. Selengkapnya sudah bersama saya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, ada AKBP Imade Bayu Suta. Selamat siang, Pak. Artinya sampai dengan saat ini sudah ada 2 orang yang merupakan korban pelaku gitu ya, Pak ya. Jadi terlebih dulu saya tanyakan, kejadian mana yang lebih dulu terjadi sebenarnya, Pak?
Baik, terima kasih Mbak. Untuk kejadian yang pertama terjadi itu, yaitu pada bulan Agustus 2020 di Bogor, di Gunung Pongkor. Itu yang pertama. Yang kedua baru di Sawangan di Depok. Itu Mbak. Jadi sebenarnya yang terlebih dulu ini yang di Bogor baru Sawangan yang kakak kandung korban itu ya Pak. Bisa dijelaskan untuk motif pertama ini, motif pembunuhan terhadap kakak kandung pelaku Pak? Baik, terima kasih. Untuk motif yang di Bogor atas interogasi kami dari tersangka, Saudara Juwana menyatakan pada saat itu korban atas nama M. Saifudin datang ke Bogor. Katanya kangen seperti itu, datang ke Bogor, sampai di Bogor di rumah kediaman Saudara Juwana, mengajak Saudara Juwana untuk menuju ke gubuk atau rumah kosong yang ada kurang lebih 200 meter dari rumah Juwana. Sampai di sana si korban Muhammad Saifudin merayu, membujuk dan memaksa Juwana untuk mau meladeni untuk membuat tindakan susila antar sesama jenis seperti itu. Karena tidak terima Juwana keluar, setelah itu masuk kembali langsung memukul menggunakan barang knalpot bekas yang ada, memukul kepala dan badan dari si korban seperti itu. Artinya korban ini merupakan teman dari kakak kandung pelaku. Betul. Tapi aksi yang pembunuhan di Bogor ini apakah dilakukan sendiri atau ada pelaku lain Pak? Kalau untuk pembunuhannya di Bogor dilaksanakan dengan kawannya, Saudara K, ya, Saudara K bersama-sama melakukan tindak jahat pembunuhan tersebut. Sudah berhasil diamankah pelaku yang berinisial K ini? Untuk berinisial K diamankan oleh pihak kepolisian setempat, Mbak, karena kejadiannya di Bogor bukan di wilayah Depok, jadi diamankan oleh pihak kepolisian yang ada setempat. Bagaimana dengan motif pembunuhan yang terhadap kakak kandung korban itu sendiri Pak? Kalau motif pembunuhan yang ada di tempat kita di Depok, di Sawangan itu terjadi karena tersangka atas nama Juwana ini merasa kesal, merasa dongkol, sering kali dimarah-marah oleh si korban, kakak kandung tersebut, si Dedi, sering kali marah-marah. Itu yang pertama. Yang kedua, si Juwana berencana akan melaksanakan pernikahan dengan pacarnya, ya. Tapi karena kakak kandungnya si Dedi belum menikah, Juwana berupaya membujuk kakaknya untuk segera menikah. Tetapi kakaknya langsung marah, tidak terima, bahkan memaki-maki Juwana. Karena hal tersebut merasa sakit hati dan tidak didengar oleh kakaknya, adalah niatnya dia untuk melakukan pembunuhan terhadap kakaknya. Ancaman hukuman terhadap dua pelaku Pak? Baik, kami sudah tentukan yaitu pasal 340 dan 338 KUHP, 15 tahun penjara dan seumur hidup. Terima kasih. Ancaman berapa tahun penjara Pak? Ya? Dengan ancaman berapa tahun penjara? Dengan ancaman 15 dan seumur hidup. Terima kasih Pak untuk waktu untuk informasinya kepada pemirsa di iNews. Demikian Davi dan juga Lovi keterangan Kasat Reskrim Polres Metro Depok. Tentunya polisi masih terus mendalami kasus ini karena ini akan dikembangkan kemungkinan ada korban lain dari pelaku berinisial J yang diamankan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Davi dan Lovi. Baik, terima kasih Yosepina Damaris melaporkan langsung dari Depok, Jawa Barat. Evakuasi seorang pengguna jalan yang terperosok dan terjepit besi gorong-gorong di Cimahi, Jawa Barat berlangsung dramatis. Petugas menggunakan alat pemotong besi untuk membebaskan kaki korban yang terjepit. Tim rescue pemadam kebakaran dan petugas BPBD Kota Cimahi berusaha mengevakuasi pengguna jalan yang terperosok dan terjepit besi gorong-gorong. Dengan menggunakan alat pemotong, petugas berusaha melepaskan kaki korban yang terjepit besi. Untuk melindungi korban yang menangis menahan sakit dari percikan api, petugas menggunakan karton sebagai pembatas. Evakuasi berjalan dramatis karena petugas harus bekerja dengan cepat, akurat, dan mempertimbangkan faktor psikis korban yang terguncang. Setelah 1 jam upaya evakuasi rampung, korban berhasil dievakuasi dengan luka ringan dan langsung dibawa ke puskesmas untuk penanganan medis. Jadi kita harus memotongnya, ada 6 batang besi dan sikunya gitu kan. Jadi kalau kita dipaksakan juga, kebetulan antara kaki ibu juga dengan besinya itu terlalu
terlalu berdekatan gitu kan. Kita jadi harus hati-hati. Ya, kita menjaga keamanan, keselamatan si ibu juga, jangan sampai terluka karena tindakan kita gitu ya. Upaya evakuasi ini sempat menarik perhatian warga yang penasaran dan ingin melihat. Namun petugas membubarkan warga dengan pertimbangan keselamatan dan protokol kesehatan. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Lemari penyimpanan es di sebuah pabrik pembuatan es krim di Medan, Deli, ambruk. Seorang pekerja tewas sementara 2 lainnya kritis. Aduh ya Allah Gun. Detik-detik evakuasi karyawan pasca tertimpa lemari penyimpanan es di sebuah pabrik es krim di Jalan Aluminium Raya, Medan, Deli terekam kamera warga. Sebelum insiden terjadi, sejumlah karyawan sedang membersihkan salah satu lemari yang penuh dengan bongkahan es dan hanya ditahan menggunakan kayu. Namun tiba-tiba, bongkahan tersebut menimpa korban bersama 2 rekannya. Ketiga korban langsung dilarikan ke rumah. Naas, satu pekerja tewas di lokasi. Sebenarnya gini, kan kami gotong royong untuk ngosongkan barang, mau dipindahkan barangnya kan. Jadi kami di dalam itu ada yang di dalam, ada yang di luar. Sebenarnya kami masih banyak dalam tadi, karena barangnya cuma sedikit lagi, sisa-sisa. Kami keluar, yang di dalam sisa 3 orang. Yang rubuh itu cold storage-nya, steam cold storage. Dugaan sementara kayu penyangga patah hingga bongkahan es menimpa ketiga pekerja. Korban tewas luka serius di bagian kepala dan lengan. Sementara 2 korban lainnya masih dirawat intensif di rumah sakit. Kini petugas Polsek Medan Labuhan memasang garis polisi di lokasi pabrik es tersebut. Kasus ini masih diselidiki untuk mengungkap apakah insiden ini murni kecelakaan kerja atau ada faktor lain. Dari Medan, Sumatera Utara, Sadam Husin, iNews melaporkan. Ridwan Kamil datangi Bareskrim Polri terkait kerumunan yang dihadiri Rizik Syihab di Megabendung, Jawa Barat 13 November lalu. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.